Halo guys, bertemu lagi bersamaku di Yusupkun Film. Bagaimana kabarnya? Aku doakan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film I the Executioner. Cobalah tengoklah di layar ya. Gak pandai bahasa Inggris, yang artinya saya sang eksekusi. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Film bermula di kota Gangnam. Seorang detektif perempuan yang bernama Bong sedang menyamar untuk menangkap pemilik kasino ternama di Korea. Ternyata selain menjadi polisi, dia juga pandai bermain judi. Bakat terpendam. Teman-teman Bong sedang memantau dari mobil van sambil makan pop mie. Melihat kehebatan Bong bermain judi, Deokchil sebagai pemilik kasino itu tertarik dan memanggil Bong untuk bermain judi dengannya. Pas lagi asiknya main judi, Deokchil mencurigai Bong, dan benar saja kamera pengintai Bong ketahuan. Alhasil mereka semua melarikan diri. Deokchil terjebak, para polisi sudah mengepungnya. Namun di sana dia menyandra perempuan. Bukannya berusaha menangkap, mereka malah bertengkar. Bahkan detektif yang bernama Seol menyerahkan dirinya agar ditikam oleh Deokchil supaya dia dapat asuransi untuk kuliah anaknya. Namun itu hanyalah alibi agar Deokchil tidak fokus dan mudah ditangkap. Akhirnya tugas mereka selesai dengan begitu mudah. Dan inilah I the Executioner, yang artinya saya sang eksekusi. Film berlanjut, kita diperlihatkan Profesor Cabul yang sedang disandra. Profesor itu bernama Yeon Jung-sik. Dulu dia pernah mencabuli mahasiswanya dengan sangat beringas. Namun pihak polisi membebaskannya dari segala perbuatan kejinya itu. Tak sampai di situ, ia malah dipromosikan menjadi kepala divisi. Dan mahasiswi yang dicabuli Yeon Jung-sik yang bernama Somi diberitakan sebagai perempuan mata duitan. Tidak terima dengan semua itu dan tak tahan menanggung malu, Somi memutuskan bunuh diri tepat di depan kantor Yeon Jung-sik. Dengan merasa tidak bersalahnya, Yeon Jung-sik malah asik merayakan kenaikan pangkatnya. Di saat hukum tidak benar-benar ditegakkan, di saat yang bersalah tidak diberi hukuman setimpal, maka disitulah sang penegak hukum jalanan bertindak. Maka dengan masalah itu, Yeon Jung-sik disandra oleh sang penegak keadilan yang dijuluki dengan Haichi, artinya pahlawan keadilan, dan akhirnya Yeon Jung-sik pun tewas. TV dan media sosial gempar dengan sosok seorang Haichi. Banyak yang membicarakannya karena ternyata sebelum Yeon Jung-sik sudah banyak penjahat-penjahat yang tidak diberikan keadilan yang setimpal oleh polisi sehingga diadili oleh Haichi. Karena hal itu, masyarakat sudah mulai tidak percaya dengan hukum dan para polisi. Untuk mengatasi masalah ini, para polisi akan berusaha menangkap sosok yang dijuluki Haichi itu. Karena pembunuh tetaplah pembunuh dan akan diadili. 경찰이라 평범사 극단적인 단면을 상태 살인 사건 보복 살인의 현 영웅이라 불리는 씨가 온몸에 할 때 잔소리 제로야 제로 담배불로 지져진 자국이. Karena sibuk membahas dan membuat strategi untuk menangkap Haichi, membuat Seol kurang memperhatikan keluarganya. Anak mereka yang bernama Wojin baku hantam di sekolah, membuat ia terancam dikeluarkan. Baru lagi Seol mau berbicara dengan Wojin, kaptennya memanggil dan menunjukkan berita Jeon Seok yang menjadi penyebab matinya wanita hamil dan kandungannya. Namun kejaksaan tinggi hanya memberikan hukuman 3 tahun penjara untuknya, dikarenakan dengan alasan Jeon sedang dalam keadaan mabuk. Media sosial ribut, mereka meminta Haichi mengadili Jeon. Karena takut Jeon dihabisi Haichi, kepala polisi meminta mereka untuk mengamankan Jeon dan menjaganya. Seol sangat keberatan, namun apalah daya, itu perintah atasan. Kalau dia melawan, kemungkinan dia tidak lagi dipekerjakan. Jeon pun keluar penjara dengan santainya. Masyarakat dan para konten kreator berkerumun untuk menghajar. Salah satu konten kreator tersulut emosi dan ingin menikam Jeon. Namun seorang polisi yang bernama Park Sun-woo dapat melumpuhkan konten kreator tersebut. 나 어떻게 할까?
Malamnya mereka makan bersama sembari berkenalan dengan Pak Sunwo yang seorang petugas polisi yang mengamankan pertandingan UFC. Tiba-tiba polisi lain mengabarkan jika Wojin, anak Seol, berusaha bunuh diri. Dengan panik mereka bergegas ke rumah Seol. Sampainya di sana ternyata Wojin lagi asik tiduran. Semua orang kena prank. Situasi sudah mulai tidak kondusif. Semua masyarakat berbondong ingin menghabisi Jeon. Dengan terpaksa para polisi memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Para polisi mengelabui masyarakat dengan membawa Jeon palsu, sedangkan Jeon masih berada di dalam. Dan akhirnya mereka pun leluasa untuk bergerak pergi. Setelah semua selesai, Pak Sunwo mengantarkan Seol ke tempat istrinya, di mana sang istri yang merupakan pimpinan perlindungan perempuan sedang berada di rumah seorang perempuan yang diberitakan telah membunuh suaminya dan mengklaim uang asuransi kematian. Hal itu membuat seluruh orang yang menonton berita itu tersulut emosi, sehingga berkomentar untuk meminta Haeji mengadili perempuan tersebut. Namun ternyata semua itu hoak. Seorang YouTuber yang memberitakan itu tidak mendapatkan informasi yang valid. Untuk menjaga perempuan itu, Seol akan memberikan jam tangan bantuan. Jika sesuatu yang berbahaya datang, maka perempuan itu bisa langsung memencetnya. 보험금 10억. 당시 보험회사 답. 당시 보험회사 답. 재판에서 무죄. 생길 것 같으면 Pak Sunwo menonton video Wojin dibully teman-temannya di sekolah. Tak lama para polisi lain datang dan mereka pun makan bersama. Seluruh handphone polisi mendapatkan notif bahwa YouTuber pembawa berita hoaks sedang live streaming dan akan bertemu dengan Haeji secara langsung. Dengan sigap, para polisi langsung ke TKP untuk menangkap Haeji. 제 손으로 심판한 증거를 자 그럼 했지. 하고 나머지는 떡볶이 차 쪽으로 해. 떡볶이 차. 지금 기자들도 다 보고 있어. 다음과 같다. 잡아야 돼. Di sisi lain, Jeon mendapatkan telepon misterius yang menyuruhnya ke kamar mandi, kemudian membuka pintu rahasia, dan akhirnya ia melarikan diri. Tak sengaja Pak Sunwo menemukan Haeji. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Haeji dapat diamankan. Saat di rumah sakit, Seol masih berpikiran bahwa Haeji yang mereka tangkap bukanlah Haeji yang asli. Ini hanya akal-akalan YouTuber itu agar YouTube-nya naik daun. Dan benar saja, Kapten Polisi dikabari bahwa Jeon dikabarkan meninggal. Masih ingat Jeon yang dikasih instruksi ke kamar mandi dan membuka pintu untuk keluar? Nah, tidak menutup kemungkinan Haeji yang sebenarnya adalah polisi itu juga. Bisa jadi. Dari penyelidikan di TKP, terlihat Jeon mati karena dipiting lehernya, sehingga tidak lagi bernafas. YouTuber itu lagi dan lagi memberitakan berita hoak. Kali ini ia menjelek-jelekkan citra polisi. Karena sudah marah, para polisi mendatangi tempat mereka live dan menghajar langsung si YouTuber itu. Seol mengatakan bahwa sekali lagi si YouTuber itu membuat berita hoak, maka dia akan dimasukkan ke penjara. Di sisi lain, Wojin kembali dibully dan disiksa teman-temannya di sekolah. Pak Sunwo datang dan menghajar semua anak-anak berandalan itu. Saat di kantor, Seol ditelepon istrinya dan mengatakan bahwa anak-anak berandalan yang sering membuli Wojin datang ke rumah dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan ternyata Pak Sunwo menyadap HP Seol dan mendengarkan semua percakapan mereka. Mencurigakan. Di sisi lain, seorang laki-laki yang bernama Min Gang-hoon mengambil sesuatu yang sudah disiapkan oleh seseorang misterius. Kemudian ia melaju kencang dan menghantam seluruh geng motor yang sudah merusakkan masyarakat. Sedikit informasi, Min Gang-hoon adalah seorang mantan militer. Pacarnya mati gara-gara geng motor tersebut. Waktu itu dia belas dendam dan dia juga sebagai pecandu narkoba berat sehingga ia dipecat dari militer. Bisa jadi yang dia lakukan ini bentuk balas dendam. Para polisi menelusuri tempat kediaman Min Gang-hoon. Ternyata ia berada di lingkungan pemakai narkoba. Sepertinya Pak Sunwo sudah kenal dengan Min Gang-hoon. Tapi tiba-tiba ia menusukkan jarum narkoba ke kakinya sendiri. Kemudian seolah-olah Min Gang-hoon yang melakukannya. Akhirnya baku hantam pun terjadi.
Seol merasa Pak Sunwo ingin sekali membunuh Min Gang-ho, sehingga ia mulai mencurigai Pak Sunwo. Di kantor, atasan mereka memerintahkan divisi lain yang mengambil tugas mereka. Karena saat mereka menangani kasus Haechi ini, sudah banyak kejadian yang merugikan pihak kepolisian. Tidak putus asa, Seol mendatangi pusat forensik mencari tahu penyebab kematian Jeon. Di sana dokter mengatakan bahwa matinya Jeon karena dicekik pakai kaki, layaknya seperti pemain MMA yang mengunci lawannya. Di situ Seol teringat Pak Sunwo yang seorang polisi keamanan UFC. Dan benar saja, semua cara dan gayanya sama persis seperti yang dilakukan Pak Sunwo. Akhirnya Seol menelpon rekan-rekannya bersiap dan mengumpulkan berkas-berkas tentang Pak Sunwo. Dan ternyata Pak Sunwo mendengarkan semua yang dikatakan Seol. Sampainya di kantor, Seol menjelaskan semua yang telah terjadi dan mulai mengatur siasat untuk menangkap Pak Sunwo. Ternyata Pak Sunwo sudah melihat semua aktivitas mereka. Setelah berbagi tugas, Seol pergi ke rumah sakit. Namun di sana ternyata Pak Sunwo sudah tidak ada. Istrinya menelpon, mengatakan bahwa perempuan yang dituduh membunuh suaminya itu sudah lama pergi dan tak kembali-kembali. Istrinya khawatir terjadi apa-apa dengan perempuan itu. Tak lama nomor tak dikenal menelpon Seol, dan itu adalah Pak Sunwo. Ia menanyakan di mana perempuan itu, dan ternyata perempuan itu berada bersamanya. Ia juga menunjukkan video di mana Wojin, anaknya Seol, sedang disekap dan akan dibakar. Ia mengasih pilihan, menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan perempuan itu. Seol baru sadar bahwa selama ini teleponnya sudah diretas. Maka dengan telepon umum, ia menelpon si kapten dan meminta melakukan apa yang dia perintahkan. Di sisi lain, Pak Sunwo sedang menyekap perempuan itu. Seol pun tiba. Di situ ia melihat YouTuber pembawa berita hoak itu juga sedang disekap. Pak Sunwo memberi pilihan mana yang harus dia selamatkan, anaknya atau perempuan itu, atau juga si YouTuber pembawa berita hoak. Namun tiba-tiba timnya mengabari kalau mereka sudah sampai di lokasi anaknya disekap. Maka dengan senang hati, Seol baku hantam dengan Pak Sunwo. Mobil perempuan itu terus berjalan dan akan membunuhnya. Sedangkan Seol masih tertekan dihajar Pak Sunwo. Perempuan itu sudah pasrah jika dia mati. Kapten polisi datang dan tak sengaja menabrak mobilnya. Akhirnya perempuan itu selamat. 너 얼굴이 왜 그래? 어? Akhirnya Haechi yang sesungguhnya dapat diamankan. Dengan begitu, film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi alur cerita film I The Executioner. Semoga kalian terhibur ya. Kalau ada request film silahkan komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time video. Bye bye.